Baik, sebelum kita menuju sesi diskusi dan tanya jawab, saya ingin memberikan informasi sedikit mengenai komunitas belajar menulis atau Kombis. Di sini kami dari komunitas belajar menulis ini ada beberapa program, yaitu kami ada forum materi, pembagian materi, lalu ada forum diskusi juga, kemudian nanti kami juga mengadakan lomba menulis untuk anggota Kombis, dan termasuk webinar kepenulisan. Berikut ada karya tulis anggota Kombis yang sudah terbit di media online. Ini ada yang terbit di Times Indonesia dengan judul Mahasiswa Menulis yang ditulis oleh Kak Aldi Islahuddin, mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Lalu ada dari Kak Lukas Lotamete, mahasiswa aktivitas organisasi dengan judul Pengusaha di Tengah Pandemi COVID-19. Kemudian ada yang terbit di Kompasiana dari Kak Rizal Aris Alfatoni. Ada juga yang terbit di Web News dan Banten News. Ini sama dari di Banten News dan Kumparan. Kak Adela Rahmawati dengan judul Tantangan Literasi pada Generasi Penerus. Ada Kak Dinda Nur Anissa juga, mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Pamulang, dengan judul Membumikan Sastra bagi Generasi Milenial. Masuk ada di sini tulisan saya juga yang alhamdulillah masuk ke Times Indonesia dengan judul Pandemi Melumpuhkan Pendidikan dan Ekonomi. Lalu ada Kak Intan juga yang berhasil terbit di Times Indonesia. Mungkin itu hanya sebagian dari anggota kami yang saya tampilkan. Selebihnya ada sekitar 70 mahasiswa dan anggota komunitas belajar menulis yang telah berhasil tulisannya terbit di media online. Kami juga bekerja sama dengan komunitas Kombis ini, bekerja sama juga dengan pejuang Subuh Pondok Indah dalam penulisan e-book. Jadi buat teman-teman, jadikan ini sebagai pacuan atau motivasi bagi teman-teman untuk menulis hingga terbit di media online. Kemudian ada dari founder komunitas belajar menulis ini yang akan menerbitkan buku. Yang pertama ada buku biografi legenda Sang Dakwah.
yang dimana buku ini menceritakan sosok inspiratif, motivasi, dan historik perjalanan sang legenda dakwah untuk mewujudkan Parung sebagai kota santri. Royalti buku akan disumbangkan untuk pengajaran TPA Salahuddin Al-Ayyubi dan para guru. Luar biasa, jadi kita tidak hanya bermanfaat dalam tulisan, tetapi royaltinya juga bisa bermanfaat untuk pengajaran TPA Salahuddin Al-Ayyubi dan para guru. Kemudian juga ada buku dengan judul Buku Motivasi Menulis Itu Gampang. Menulis itu gampang jika kita belajar membuka hati dan pikiran. Menulis itu gampang jika kita mau menuliskan apa yang kita sukai. Buku penuh vitamin untuk para penulis pemula dan andal. Insya Allah akan segera rilis. Lalu buku yang ketiga ada dengan judul Kreativitas Menulis Kaum Berbahan. Buku ini memiliki kreativitas menulis mampu ditunjukkan oleh kaum berbahan dalam beragam sudut pandang, dan yang insya Allah akan rilis juga. Jadi kaum berbahan tidak hanya rebahan, tetapi dia punya gagasan untuk bisa dituangkan dalam tulisan. Itu 3 buku yang akan rilis dari founder komunitas belajar kami, yaitu Komunitas Belajar Menulis atau KOMBIS. Baik, kita memasuki acara tanya jawab dan diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dan silahkan untuk raise hand, nyalakan audio dan video, serta pertanyaan diajukan kepada siapa. Kepada Pak Arif Purnama, kami persilakan untuk bertanya. Silakan Pak Arif Purnama untuk audionya di... Sebentar. Ya. Oh, udah. Ya, sudah Pak. Ya, terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah materi hari ini luar biasa, sangat menggugah saya untuk terus menulis. Walaupun di buku catatan belum berani dijadikan buku, belum pede dipublish. Tapi yang saya tanyakan, apakah trik yang disampaikan menulis artikel populer hingga tembus ke media online? Saya beberapa kali nulis di Kompasiana, nggak ada trik apa-apa, saya nulis aja gitu, dan terbitlah di Kompasiana. Mungkin yang saya tanyakan, ada platform yang terbuka, bebas, menulis apapun, tanpa harus trik. Kemudian apakah ada media online yang memang harus ada trik yang kita kuasai agar bisa tembus? Karena pengalaman saya menulis di Kompasiana, ya saya menulis aja gitu, dan dibaca orang, seperti itu. Kemudian itu pertanyaan pertama, apakah ada media online yang memang harus ada trik yang sehingga harus bisa diterbitkan di media online tersebut? Karena ada media yang tanpa trik, ya sudah, ketika kita publish akhirnya dibaca orang. Kemudian yang kedua, menulis artikel dengan tema-tema yang seperti apa yang kira-kira bisa diminati oleh pembaca. Yang saya maksudkan, apakah tema itu menjadi
daya tarik tersendiri untuk dibaca atau seperti apa? Apakah judulnya yang bombastis? Karena banyak di media-media online ini yang sering kita bisa buka melalui platform Google itu judulnya bombastis, ternyata isinya ya biasa-biasa saja. Terima kasih Pak Denny dan Bu Lala atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pertanyaan Pak Ari Purnama bisa dijawab Oke, baik. langsung ya Pak? Ya. Sekarang nanti mau ditampung nggak apa-apa. Kalau ada lagi nggak apa-apa nanti. Supaya sekalian. Ibu Neneng yang resen, silahkan untuk bertanya. Suaranya masih termute, Bu. Ya. Belum ada suaranya, Bu. Siapa namanya? Bu Neneng Irmawati. Oke, sebentar. Saya coba. Saya buka dulu sebentar. Bu Neneng. Lala nggak bisa buka, lah. Halo, La. Ya. Udah dibuka. Udah dibuka kok itu. Silakan Bu Neneng. Sudah dibuka itu. Udah dibuka ya, kalau nggak salah itu udah. Ya sudah terbuka tapi suaranya belum terdengar, Pak. Iya. Dan tulis kepada orang tua murid kelas 12. Ya, jadi kalau jika hari bermasalah ini tentang ujian dilewatkan sekolah dulu saja atau Pak yang Denny. lain. Iya, silakan. Baik, lewat aja dulu, lah. Sinyalnya mungkin ya, Pak, dari Bu Neneng. Tunggu nih, saya lagi buka dulu. Bisa ini, Bu, bisa ditulis di chat nggak pertanyaannya? Soalnya suaranya telat masuknya. Ya, kalau ini sambil menunggu yang lain aja, lah. Kalau enggak. Oke, sambil menunggu yang lain, silakan bagi yang ingin bertanya untuk raise hand. Nanti dicatat Ya, poin. Bu, silakan untuk bagi yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Mungkin Pak sambil nunggu yang mau bertanya. Oh, ada nih Pak Totol Mulyanto. Silakan Pak. Masih termute Pak. Ada Mbak Lala, tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan di chat. Saya bacain aja kali ya Mbak ya. Yang Ya, buat Ustadz Denny, tadi ada dibahas tentang media yang kredibel itu. Kalau media kredibel itu kriterianya gimana ya Pak Denny ya? Tadinya soalnya kan kalau kita lihat media banyak banget kayak gitu. Dilihat kredibel itu kriteria seperti apa? Oke. Kemudian yang mengenai judul Ustadz Denny, judul tuh kalau saya lihat di media online ada tuh masang judul panjang-panjang itu orang ini melakukan ini gini, ternyata gini, apakah kemudian? Nah itu kayaknya ada judul yang panjang-panjang begitu Bang Ustadz Denny. Itu masuk judul yang bagus apa enggak? Kadang-kadang saya penasaran juga kalau ngeliat yang judul yang kayak gitu bener apa enggak gitu tulisannya. Terus satu lagi Ustadz Denny ya, kalau masalah gaya bahasa nih. Tadi kan katanya gaya bahasanya mesti disesuaikan sama medianya ya yang kita tuju. Kadang saya mikir kita sebagai orang yang nulis, kadang kita udah punya gaya bahasa sendiri Ustadz Denny. Jadi kalau kita nulis dengan gaya bahasa kita, terus dipaksain gitu, mesti disesuaikan sama gaya bahasa media yang kita tuju, kadang malah jadi belibet, agak-agak susah gitu merubah karakter kita sendiri. Gitu. Apa kita harus merubah karakter gaya bahasa kita, atau kita merubah media yang kita tuju aja gitu, Ustadz Denny, yang lebih praktisnya. Itu pertanyaan-pertanyaan buat Ustadz Denny. Buat Ustadz Ibnu ada juga pertanyaan. Mohon maaf ini ya.
eh, tadi kan dibilang kita juga mesti kenalin karakter medianya. Nah, tapi disebutkan juga mah itu tergantung juga sama segmen pembacanya. Nah, apakah karakter media itu melulu tergantung pada segmen pembacanya atau ada kriteria-kriteria lain kalau kita mau menentukan karakter sebuah media itu satu. Terus yang kedua tadi kalau kata Ustadz Isnu kalau mengirim tulisan ke media itu dalam bentuk lampiran. Nah, masukin dalam bentuk lampiran. Teknisnya aja nih Ustaz, misalnya saya mau nanya nih, lampirannya itu kalau dalam yang kirim itu bentuknya apa? Pakai MS Word, apa pakai ada yang namanya TXT gitu. Apa pakai RTF atau apa gitu. Ya, saya kira itu pertanyaan-pertanyaannya, mudah-mudahan nggak kebanyakan. Terima kasih banget sebelumnya. Oke. Terima kasih, Dr. Mulyanto. Sambil menunggu penanya yang lain, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu ya Pak. Yang pertanyaan dari Pak Ari Purnama. Ada platform yang terbuka lebar. Apakah ada media online yang harus ada agar tembus? Baik. Lalu menulis artikel dengan tema yang seperti apa yang kira-kira diminati pembaca supaya menjadi daya tarik pembaca. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sekaligus saya jawab ya dari Pak Arif sama Pak Toto. Nih Pak Toto aktivis yang bisa ketemu ya. Kita sama-sama di grup belajar menulis ya asuhan dari Ustadz Ahmad Yani. Beliau juga banyak menulis juga ternyata ya. Ini seperti air laut saya garemin nih ya. Karena udah punya bekal menulis. Baik, sekedar sharing Pak Toto dan Pak Arif. Ya, Kompasiana itu memang seperti blog ya, blogger yang dimiliki oleh media Kompas. Jadi kayak semacam jurnalistik warga atau masyarakat semua bisa masuk ya. Paling nanti dia akan mengomentari kalau ada tulisan-tulisan yang pernah di media, di share di situ dia akan kasih peringatan. Tapi pun itu kan nanti Kompasiana memang sangat longgar sekali Pak Arif ya. Karena yang sifatnya kayak blog gitu dia. Jadi semua tulisan mau yang ya gado-gado lah gitu ya. Karena memang bisa kita jadwalkan kapan, asal memang tidak link yang pernah tulisan yang pernah dipublish ditaruh di situ lagi atau tulisan-tulisan yang provokatif, yang syarat dan sebagainya ya. Karena itu tanggung jawab penulis juga. Jadi itu sangat longgar, ya, sangat longgar sekali kalau menurut saya platform media di Kompasiana. Sama sih semacam kayak blogger, karena saya juga nulis juga di situ dan pernah ngikutin bagaimana mengelola Kompasiana yang bagus itu. Karena ini seperti kayak media online ada iklannya segala macam gitu ya. Ya tapi memang dia agak longgar. Buat penulis pemula ya boleh-boleh aja. Saya kasih ke mahasiswa saya, jangan nulis di Kompasiana. Kalau sebelum coba itu the last option. Itu di terakhir itu, baru di Kompasiana. Tapi kalau ada media lokal yang sangat ya kredibel boleh gitu ya, dari yang lokal dulu sampai nanti nasional gitu ya. Dan juga sekaligus menjawab pertanyaan Pak Toto, bagaimana media supaya nggak abal-abal. Yang pertama memang ketika kita mempelajari media tersebut, pelajarilah susunan redaksinya. Di situ ada biasanya Q&R itu, quick response. Itu biasanya kalau ada barcode-nya itu, dia akan mengantarkan ke Dewan Pers Nasional, itu Dewan Pers ya. Apakah ini terdaftar di Dewan Pers atau tidak, itu biasanya ada. Gitu. Nanti dicek di situ penanggung jawabnya, ya di situ kan ada barcode-nya, itu bisa dicek kalau ada nomornya ketika kita cek itu apakah itu dia termasuk media yang sudah terdaftar di Dewan Pers atau tidak, itu bisa sekali kita cek di susunan redaksi dan ada QR kan itu barcode-nya ya. Jadi memang tidak semua media yang kredibel, tapi ada yang abal-abal gitu. Nah, media-media yang sudah yang sudah punya track record yang sangat bagus, yang sudah punya perjalanan yang cukup bagus ya, konglomerasi media seperti misalkan media misalkan Kompas, Media Indonesia, kemudian Jawa Pos, kemudian Tempo, itu termasuk media-media yang
memang sudah punya perjalanan yang cukup panjang dan bertahan, ya. Jadi tidak, karena mereka juga sudah beralih ke media daring, jadi tidak perlu dipertanyakan karena mereka cukup cukup ini juga ya, cukup mumpuni dan cukup lama juga usianya. Nah ini media-media baru, yang media-media yang online yang baru yang memang harus kita pelajari gitu kan. Karena kan dia apakah sudah terverifikasi di Dewan Pers atau belum, itu bisa kita cek tadi di susunan penanggung jawabnya, kemudian QRN card-nya gitu ya. Nah, tips untuk supaya kita di media online, ini saya menjawab tadi nih, bagaimana supaya tadi diterima di media online? Makanya kenapa kita harus mempelajari media tersebut. Ya, ini karena ini yang punya media adalah mereka, kita nggak bisa semau kita. Ya, ada karakter-karakter tulisan kita memang ada, ya, tetapi tetap juga disesuaikan dengan gaya mereka. Mereka juga punya standar, Pak Toto. Ya, mereka punya standar penulisan, gitu ya. Biasanya kita kalau media itu kan bahasanya renyah, gurih, gitu ya. Kemudian juga enak dibaca, mudah dipahami. Kadang-kadang ketika saya baca koran Kompas ini, saya pernah bincang-bincang dengan Ahmad Basyaid ya. Fahmi Basyaid itu koran opini Kompas itu sulit banget itu dipahami karena saking pakarnya bahasanya sangat ilmiah gitu, orang awam belum tentu. Nah ini adalah orang awam ngerti, walaupun itu adalah tulisan yang sangat mendalam tapi orang awam tuh ngerti. Nah tulisan kadang karakter tulis kita itu bisa nggak dipahami nggak sama orang awam. Nah ada media-media yang menyesuaikan itu supaya tulisan kita itu kita tetap punya karakter, tetapi terkadang harus disesuaikan. Dia nggak mau ngedit terlalu banyak salahnya. Capek itu kalau kata Pak Isi tadi kayak sampah gitu ya. Sampai. Nah bagaimana ada judulnya bombastik? Ingat, ketika ada judul yang bombastik, apakah ide penalaran dalam manusia itu sampai ide pokoknya? Apakah bahasa yang digunakan itu kira-kira mudah dipahami? Belum tentu. Gitu. Karena dalam manusia itu ada yang namanya kohesi, kesatuan makna, ada koherensi, kekompakan bahasa, kekompakan ide. Tidak hanya dia dari judul, karena judul itu pasti redaktur juga ngeliat judul judulnya bagus, tapi ketika bahasanya kurang benar, ketika corak pemikirannya tidak beraturan, itu juga akan diterima, ya, gitu. Jadi nanti bisa juga direvisi itu, dibalikin gitu ya. Jadi ini menjadi satu kesatuan, nggak bisa ketika kita lihat judulnya itu bombastik ternyata tidak sesuai dengan ide pokok yang disampaikan gitu ya, atau mungkin bahasa-bahasa yang tadi sesuai dengan PUBI ya nomor 15 ya, tahun 2000 berapa itu ya, sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau KBBI gitu ya. Nah itu gaya bahasa Pak, gaya bahasa selingkungan media, karena mereka punya media tentu mereka punya standar standar bahasa yang mereka miliki. Tapi pun kalau kita mau pakai bahasa kita itu juga tidak akan hilang gitu. Tidak akan hilang. Ada beberapa karakter bahasa saya juga yang saya masukin, tapi memang saya juga harus menyesuaikan dengan bahasa supaya mudah dipahami gitu ya. Nah, itu tadi judul panjang itu Pak. Itu setahu saya yang saya pernah belajar di berbagai literatur ya, bahkan Persatuan Wartawan Indonesia itu menyarankan judul itu 2 sampai 5, paling banyak 7 Pak. Kalau ada yang keluar dari itu udah keluar dari standar wartawan atau penulisan media gitu ya. Kayak misalkan mojok itu kan bahasanya kan udah bahasa keluar ya, panjang-panjang. Nah itu terserah, itu gaya, tapi standar pada umumnya itu judul itu memang pendek gitu ya, paling panjang pun 7 lah, paling maksimal tuh 7 gitu, nggak lebih daripada itu gitu ya. Nah jadi memang seperti itu Pak Toto yang saya pahami. Kalaupun ada yang kayak gitu, saya itu udah keluar dari jalur jurnalistik ya, makanya banyak kan juga yang ditolak ketika memang itu judulnya panjang, perlu kita lihat juga gitu siapa yang ngirimnya segala macam ya gitu. Oke. Tadi apa lagi ya tadi selain judul, gaya bahasa ya, Kompasiana, apalagi tadi udah cukup ya, ada lagi nggak yang belum saya jabarkan ya? Yang dari Pak Ari Purnama Pak, yang menulis artikel dengan tema yang seperti apa yang kira-kira diminati pembaca.
Pak, untuk selera pembaca tuh banyak ya. Ada aktual, ada kedekatan, ada konflik, ada ketenaran, ada apa lagi ya? Ada problem sehari-hari. Pokoknya yang sedang apa namanya? Sedang up to date ya, yang update aktual relevan ya. Misalkan hari ini kita sedang bahas masalah apa? Misalkan gerakan vaksin atau banyak orang-orang banyak anak-anak yang kehilangan jadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal COVID. Nah, ini ada solidaritas sosial di tengah pandemi. Itu juga menurut saya aktual. Makanya kita sering mendengar, sering membaca, sering ngobrol, sering diskusi kegiatan itu dalam rangka supaya kita up to date gitu. Ya, makanya kita sering mengakses berita-berita sehingga itu menjadi poin ketika tulisan kita ingin membuat sebuah judul itu sudah aktual dan sedang dibahas, maka itu akan naik. Ya itu sih saran saya ya. Gitu. Oke, gitu ya lah. Iya, Pak. Oke. Untuk pertanyaan untuk Pak Isnu dari Pak Toto, yaitu apakah harus mengenali karakter media agar terbit di media? Apakah melulu pada segmen pembaca? Dan dalam bentuk lampiran apakah Microsoft Word atau apa? Silakan Pak. Baik, makasih pertanyaannya dari Pak Toto ya. Secara umum yang terkait lampiran, oke saya jawab yang lampiran dulu. Lampiran itu bentuknya Word ya, karena kalau bukan Word gimana kita bisa ngedit, bisa kalau sekiranya gaya bahasanya itu belum pas itu. Dan misalkan tadi Pak Denny jelaskan bahwa ada tulisan memang sangat akademis gitu kan. Nah, ini kan seorang editor harus bisa menyederhanakan bahasa tersebut supaya mudah juga dibaca oleh khalayak umum gitu. Nah, untuk bisa ngedit itu kan kalau udah bentuknya apa namanya mungkin PDF, apalagi kalau sekiranya udah dibikin JPEG repot itu. Jadi paling enggak masih bisa diedit. Kalau bentuk masih bisa edit yang familiar yaitu Microsoft Word ya. Walaupun bisa juga RTF dan sebagainya, tapi jarang orang menggunakan itu karena nanti juga terkait dengan kalau RTF itu karena jarang juga orang mungkin pakai kali ya. Khawatir editornya juga nggak familiar dan sebagainya. Jadi kita cari yang familiar aja, pakai Word itu. Rata-rata juga pakai itu, pakai Word. Kemudian apa tadi mengenai karakter dari ininya ya, dari Media. medianya. Ya ini sangat penting karena kan kalau sekedar kita standar saja, wah ini layak nih, rata-rata pakai ini rumusnya kan gitu. Tapi rupanya kita nggak mengenali karakter dari media tersebut, ya akhirnya ya apa namanya normatif aja kan gitu. Nah kita kan juga pengen tipsnya bisa masuk. Nah bisa masuk seperti apa sih kan bisa juga kalau emang ada komunikasi, ada tambahan apa yang kekurangan apa misalkan dengan redakturnya gitu kan, itu lebih bagus. Jadi oh kalau kita pengennya yang apa tulisannya sampai sekian karena space kita cuma sekian gitu, ya sudah kita akan ikuti gitu. Kemudian bahasanya dan sebagainya. Jadi itu maksud dari kita kenali karakter medianya karena masing-masing media juga punya karakter juga. Ada yang dia lebih cenderung lebih bombastis, ada yang medianya cenderung lebih apa akademis dan sebagainya. Nah ini perlu kita kenali, walaupun secara normatifnya ya pembuatan opini ya seperti itu kan gitu. Tapi kan kita kalau pengen supaya terbit ya kita kenali dulu, ya kan. Mulai dari apa judulnya, kemudian kontennya. Nah kalau misalkan medianya seperti Tempo misalkan ya, di Tempo, dia kan
lebih banyak tema-tema yang diangkat tentang hukum misalnya, tentang hukum itu. Nah, kalau kita angkat temanya itu yang tentang lingkungan atau tentang tanaman itu, nah apakah cocok kan begitu? Kita juga perlu kenali karakter dari medianya, segmentasinya gitu. Segmentasinya memang banyakkan adalah untuk masyarakat masyarakat yang ini ya dewasa ya, seperti untuk tempo gitu ya. Ya kita sesuaikan gitu. Mungkin judulnya juga, temanya juga, dan juga isinya. Jadi begitu yang saya maksud, supaya kita bisa tayang gitu. Sayang kan kalau kita yakin bahwa ini tulisan kita udah bagus, rapi dan sebagainya, kita nggak pas rupanya di medianya gitu, kan sayang gitu. Dan kita ingin memaksakan, ya nggak bisa juga. Ada subjektivitas juga dari editornya atau medianya supaya bisa tampil di sana gitu ya. Itu menurut saya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Enggak ada ya? Ada pertanyaan lagi. Siang Pak Ade dari Fairuza. Mungkin yang raise hand dulu ya. Bu Toinatul, silakan. Bu Toinatul, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Masih di mute ya. Masih termute, Kak. Ya, baik, Oke, silakan. selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dan juga teman-teman semuanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi saya untuk bertanya. Materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh para pemateri yang telah berhasil membangkitkan semangat saya untuk menulis. Ya, ini dari terlihat dari tadi CV Bapak Denny Darmawan yang saya lihat, Bapak Denny ini telah menghasilkan begitu banyak tulisan ya. Sangat terlihat sekali bahwa beliau ini sangat produktif, ya Pak. Nah, berbicara mengenai banyaknya tulisan, ada hal yang ingin saya tanyakan. Kendala ini sering kali saya alami sendiri. Saya sendiri ini adalah tipe orang yang perfeksionis. Nah, dan sifat perfeksionis ini terkadang selalu terbawa saat saya sedang menulis. Jadi ketika saya sedang menulis, saya tuh selalu menuntut kepada diri saya, saya tuh harus menghasilkan tulisan yang sangat bagus, tulisan ini harus detail, lengkap, dan sebagainya. Nah, alhasil dari sifat perfeksionisme ini, saya membutuhkan waktu yang relatif lama, yang sangat lama untuk membuat satu buah tulisan. Nah, karena waktu saya tuh terkuras untuk saya mencari referensi, memperbaiki tulisan dengan sempurna, sehingga dampaknya saya hanya mampu menghasilkan sedikit tulisan dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi sifat perfeksionisme yang terbawa ketika sedang menulis? Karena dengan sifat perfeksionis ini di lain sisi tuh mengganggu saya dalam menulis, namun di lain sisi juga kadang sedikit menghambat saya untuk memproduksi tulisan yang banyak seperti itu. Baik, terima kasih Kak Toinatul. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Denny Darmawan. Ini Bu Husna pelajar, guru atau dosen? Boleh tahu nggak? Masih pelajar sepertinya. Ya, masih pelajar. Bu Husna, ya. Jadi begini ya, untuk penulis pemula, saya berharap ya supaya menulis ada prosesnya ya gitu ya. Kita memang menginginkan sesuatu itu sempurna. Tapi terkadang ya kita saking sempurnanya nggak jadi ya. Ibarat kalau kan dulu tuh ngetik di mesin tik dibuang lagi gitu ya, kertasnya diketik lagi dibuang lagi ke tong sampah gitu ya. Karena menginginkan yang sempurna gitu ya. Sebetulnya
untuk gini loh, kenapa kita tidak coba dulu tulisan yang kita akan kirim, ketika nanti ditolak bisa kita evaluasi gitu ya. Ini karena kan nggak ada orang aja nggak ada yang sempurna, pasti ada kesalahan sedikit ada ya. Kalau kita menuntut sempurna nggak jadi yang ada nanti numpuk itu ya. Nah, sifat yang makanya saya bilang ketika sedang menulis, tulislah nanti jadi self editor gitu ya. Nah, ketika sudah dipikir baik, nanti nanti ada kurang. Nah, itu nanti nggak selesai. Kalau kita pikir, oke, ada kurangnya sedikit aja itu nggak apa-apa. Kirim aja dulu ke media yang biasa, ya media lokal kita kirim. Kalau nanti seandainya tunggu 3 hari, tunggu seminggu, kalau seandainya terbit, alhamdulillah naik lagi tuh ke media-media yang nasional, kita pelajarin bahasanya. Kemudian kita coba lagi, kalau nggak terbit selama seminggu, kita evaluasi lagi. Kok nggak terbit ya, apa yang perlu diperbaiki ya. Kemudian kita kirim lagi gitu ya. Jadi nggak akan selesai kalau seandainya kita melihat sebuah tulisan itu harus sempurna, betul-betul sempurna. Ya, saya khawatirnya nanti nggak akan pernah selesai juga. Dan itu akan nguap aja nanti. Akhirnya nanti malas. Ya, mendingan coba kirim dulu, nanti baru dievaluasi, gitu ya. Itu Bu Husnah, kalau menurut pengalaman saya, ya. Kadang-kadang kita ingin menuntut sesuatu yang lebih, ternyata memang malah nanti berdampaknya tulisan itu akan nggak pernah jadi. Gitu ya. Kita boleh di sisi waktu yang berbeda, kita sebagai self editor, ya. Kemudian setelah itu, tadi saya bilang penyuntingan itu, ya udah. Kirim aja, kalau nggak diterima ya kita koreksi lagi, kita kirim lagi di tempat yang lain, gitu ya. Ya, baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Untuk penanya berikutnya, Ibu Neneng Irmawati, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu? Ya, terima kasih. Saya kebetulan seorang guru ya, dan jadi juga melatih lah, katakanlah siswa saya untuk juga belajar menulis ya, karena kan di sekolah itu sudah ada program gerakan literasi. Nah, walaupun seorang guru, tetapi kan saya menulis bukan penulis ahli lah, walaupun memang sudah ada 2 buku ya yang saya tulis, tetapi itu baru sebatas kumpulan cerpen gitu ya, dan ya artikel yang saya kirim di grup komunitas saya di forum guru. Nah, yang saya ingin tanyakan nih kepada panelis atau pembicara yang masih muda-muda, yang sudah hebat nih, sudah berkarya, alhamdulillah. Ini kalau mungkin bagi saya mudah begitu ya, katakanlah misalnya mengecek begitu ya, mana ini sebuah artikel yang berdasarkan kepada sumber yang terpercaya atau kredibel dan bukan begitu. Tapi bagaimana caranya nih saya kepada anak didik saya untuk memberikan arahan gitu bahwa gini nih cara mencari artikel-artikel yang bukan hoax atau yang memiliki sumber-sumber yang terpercaya, karena sekarang aja sebagai guru ya saya suka sering prihatin gitu, terutama berita-berita yang ada di online itu kan seringkali judulnya ya, tadi kan oleh Pak Denny disebutkan bahwa judul itu harus menarik. Tapi ternyata kadang judul yang bombastis itu tidak sesuai dengan isi dari si artikelnya atau dari si beritanya, dan itu apakah itu juga sebuah kebohongan gitu ya? Karena kan seorang jurnalis juga harus jujur begitu. Dan pertanyaan yang tadi sebenarnya sudah diungkapkan oleh Pak siapa yang kedua ya, jadi saya tidak usah menyampaikannya lagi. Mungkin itu saja dulu ya, saudara moderator. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Pak Isnu dulu, silakan Pak. Tadi maaf, tadi saya sempat keluar sebentar. Yang ditanya apa tadi? Yang dari bagaimana cara memberikan arahan dalam memilih
bacaan artikel yang baik bagi siswa. Oh, artikel bagi siswa. Kalau artikel ya, kalau artikel pemahaman secara umum, bukan ke opini ya, itu intinya kita cari dari media-media yang biasa dianggap terpercaya itu adalah media-media mainstream ya, media mainstream. Media, kenapa disebut media mainstream? Karena mereka-mereka lah dari berita-berita yang ada yang bisa membawa ini ya, opini yang ada gitu dari berita-berita yang ada itu. Misalkan kayak kalau media online misalkan kayak Detik ya, Kompas, kemudian apalagi Viva ya. Itu kalau mereka memberitakan suatu berita atau artikel atau ya feature dan sebagainya, itu lebih dipercaya gitu. Kenapa? Karena verifikasi mereka juga lebih sulit ya. Mereka juga media-media yang besar itu tahapannya juga nggak sesederhana yang media disebut tidak kredibel atau abal-abal itu. Mereka ada selain ada editor juga ada di atasnya ya editor pimpinan redaktur pelaksana gitu. Ada redaktur pelaksana. Di atas redaktur pelaksana juga nanti ada pimpinan redaksinya yang secara kebijakan. Jadi tahapannya itu tidak cuma sekedar ngedit doang, tapi juga nanti ada editor pelaksana yang membawahi beberapa editor ya. Kemudian dari situ ada kebijakan lagi dari pemimpin redaksi itu. Apakah ini layak dan tidak dari sisi konten dan sebagainya gitu. Tahapannya lebih ini terverifikasi ya, lebih lebih sulit daripada media abal-abal yang penting bisa dibaca pas isinya itu ya begitu doang gitu, malah cenderung hoak gitu. Kalau hoak kan sayang, kita sudah sebar gitu kan, malah kita malah terbawa sebagai orang yang membawa berita hoak. Itu malah bisa terindikasi nanti secara hukum ya. Jadi untuk lebih aman memang lari ke media-media terpercaya. Terserah kalau berupa news atau artikel atau berupa feature ya, intinya media-media mainstream relatif lebih terpercaya. Yang tadi saya sebutkan kayak misalkan kalau media online adalah Detik ya, kemudian ada Kompas, ada ada Viva, ada Kumparan dan sebagainya. Mereka memang ini ada selain secara pendidikan jurnalistiknya memang sudah tertempa ya, mereka juga relatif lebih memiliki ini pengawasan lebih ketat sampai di Dewan Pers gitu, Dewan Pers. Kalau yang tidak sampai ke Dewan Pers kan mereka ya bebas saja ketika diverifikasi misalkan oleh pembaca gitu kan, ya nggak bisa diadukan ke Dewan Pers gitu, malah akhirnya lari ke pidana langsung ke polisi ya, ke polisi gitu. Jadi sebaiknya memang larinya ke media mainstream. Mereka juga membangun medianya itu tidak sebentar ya, membangun reputasi sampai sekian lama itu kan berasal dari dedikasi ya, dari profesionalisme dan hal-hal yang memang membuat orang itu
percaya dengan berita-berita yang ada. Jadi kalau menurut saya kembali untuk lebih amannya adalah ke media mainstream yang ada, ya. Itu menurut saya. Ya. Bagaimana Bu Neneng? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Ya, boleh lah. Terima kasih jawabannya ya, Pak. Ya, sama-sama Bu. Eh, Mungkin saya merangkum dari semua pertanyaan ya karena waktunya mepet. Pertanyaan yang saya rangkum dari forum chat yaitu apakah penulis pemula mempunyai peluang agar tulisannya terbit di media online? Lalu, apakah tulisan yang tidak sejalan dengan apakah tulisan yang ditulis antara tulisan kita dan background kita atau fashion kita tidak sama gitu, Pak? Apakah bisa masuk ke media? Lalu, cara agar editor merespon dengan cepat itu seperti apa? Bagaimana cara menyunting artikel agar sesuai dengan kriteria media online? Adakah batasan jumlah kata pada artikel populer? Dan satu lagi, perbedaan kriteria antara tulisan yang terbit di media online dengan media cetak itu seperti apa? Mungkin dari Pak Denny. Oke, baik. Saya akan jawab ya, nanti Pak Isni jawab bantu juga. Oke, peluang untuk penulis pemula pasti banyak, Bu. Peluangnya banyak. Tergantung kita mau atau tidak ya. Mau berusaha apa enggak gitu ya. Peluangnya tuh banyak sekali ya. Ibu jangan khawatir, media online itu banyak ya. Yang kredibel juga banyak, yang abal-abal juga banyak. Yang tadi saya sebutkan ya. Pokoknya Ibu bergabung dengan komunitas penulis, ya kan ada tuh tadi Bu Neneng, komunitas guru ya, manfaatkan peluang itu ketika pandemi. Jadi kita bisa belajar membangun relasi, belajar dengan sesama penulis itu adalah membangun motivasi sehingga akan ada peluang-peluang seperti itu ya. Oke, pasti ada ya. Terus yang kedua tentang apa tadi ya, background penulisan sesuai dengan passion. Memang ketika ada sesuai dengan passion kita, karena kita itu biasanya akan ada pengakuan ya dari redaktur maupun dari masyarakat. Tapi ada juga yang tidak sesuai dengan passion. Selama tulisan Anda itu idenya bagus, orisinil, menurut saya tidak apa-apa. Ya, silakan saja. Ya, ya selama tulisan kita itu idenya bagus, orisinil, ada kebaruan di dalamnya itu silakan saja kirim. Ya, walaupun bukan keahlian kita, bukan sesuai dengan latar belakang pendidikan kita, itu silakan saja ya. Asal kita tadi dapat mempertanggungjawabkan tentang apa yang kita tuliskan, bukan hoax, bukan sara gitu ya, dan bukan menyudutkan apa ketika orang baca jadi sakit hati, jangan seperti itu juga ya. Nah, kemudian bagaimana menyunting artikel media online biar diterima, tadi sudah saya berikan ya, ketika sudah menyunting ada bahasa, konten, ada bahasa, sama verifikasi. Ya, ini tolong perhatikan juga ya, konten itu apakah ide kita orisinil, ide kita bagus ya, kemudian apakah sudut pandang kita bagus ya, kemudian para judulnya. Nah, ini judul bombastik tapi ketika dibaca ternyata tidak sesuai dengan apa. Nah, ini juga perlu. Makanya ketika menulis artikel itu jadi kesatuan. Dia ada judul, ada lead-nya, kemudian ada badannya, ada penutupnya. Makanya ada kohesi, kesatuan makna dan koherensi, ada kesatuan, kekompakan ide, judul dan konsistensi gitu ya. Jadi enggak editor, redaksi juga pasti akan melihat itu, Bu ya. Jadi itu yang tadi saya sarankan, di waktu terpisah mungkin kita bisa menjadi editor, bukan penulis ya, kita menjadi editor dengan tadi tiga tadi ya, bahasa, konten, sama verifikasi. Terus jumlah kata itu beda-beda Bu, tergantung. Ada yang 500, ada yang 600, ada yang 1000. Tapi kalau di media cetak biasanya lebih panjang, 1000 lebih itu biasanya. Biasanya ya. Gitu. Kalau media-media nasional itu online maupun daring enggak, ya paling 1000 ya, 1000. Tapi kalau media cetak itu biasanya lebih banyak itu apa namanya jumlah karakter katanya.
Makanya pentingnya kita mempelajari syarat-syarat media itu apa sih, itu kita baca dulu supaya kita itu ketika kita kirimkan kita tepat ya, tidak salah gitu ya. Jangan kita mau kirim tapi kita nggak tahu, entah nggak sesuai dengan naskah seperti Pak Isti bilang, ini nggak sesuai, nggak pengirimannya formatnya nggak sesuai gitu, apalagi kalau nggak diedit salahnya banyak, itu malas banget itu. Saya punya pengalaman ngedit puluhan artikel dari mahasiswa atau dari komdis itu pusing juga gitu, apalagi editor, saya nggak bisa bayangin kadang-kadang ya gitu ya. Itu di perbedaan kriteria dengan media online sama cetak itu ya, tadi dari segi mungkin dari sejumlah katanya lebih banyak gitu ya. Kemudian juga kalau dipastikan kalau media cetak itu pasti ada fee-nya itu ya, ada honornya, nggak dapat, tidak hanya dapat poin tapi juga poin. Tapi kalau media online karena itu juga cepat naiknya, nggak ada ongkos cetaknya, biasanya ada yang ngasih, ada juga yang nggak ada. Oke, itu aja ya yang dari saya ya. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Isnu bisa menambahkan Pak dari rangkuman pertanyaan tadi. Pak Isnu, apakah ada tambahan? Maaf, Pak Isnu, rupanya apakah? ya, oke, rupanya di mute tadi. Baik, saya coba menambahkan, terutama bagi pemula ya. Bagi pemula, memang sih ada juga yang abal-abal. Kalau memang yang sudah kredibel itu susah gitu kan. Kalau mau bertahap ya, intinya sih bertahap ya, intinya bertahap. Kita kalau awal-awal kemudian pengen ke Kompas memang berat juga gitu. Jadi kita juga ngukur diri juga. Jadi bertahap aja, misalkan dari yang lokal dulu ya kan, lokal yang apa namanya, dari sisi ini apa namanya, editornya itu tidak begitu ketat ya. Itu aja dulu. Itu juga nanti kan buat ini kita apa, profil kita nanti gitu kan. Setelah kita sudah sering di beberapa media lokal ya, nanti ketika kita bertahap ke berikutnya, otomatis kan ketika kita sudah punya track record ya, itu jadi pertimbangan juga gitu. Nah juga, jadi nggak langsung kita ke ini ya, yang ketat gitu. Nggak apa-apa. Sembari itu juga buat waktu kita untuk lebih memperbagus tulisan kita gitu kan. Ya, kalau sering kita dapat correction kan, otomatis nanti kita jadi tahu gitu. Oh, kekurangannya itu misalkan sumber ininya bahannya yang kurang gitu. Misalkan ya. Kemudian ada bahasa yang tidak pas. Oh, rupanya kita belum punya gagasan yang yang orisinal di sana gitu. Masih dari kutipan saja gitu. Gagasan kita nggak ada gitu. Itu juga kan ya kurang gitu. Nggak layak juga. Jadi semua perlu ada tahapannya. Kemudian untuk passion, kalau sekiranya tidak sesuai dengan passion. Kadang kalau passion kita misalkan kayak misalkan saya banyak bergulat di dunia hukum gitu. Tapi ada juga hobi saya misalkan bercocok tanam gitu. Yang apa-apa juga kita nulis cocok tanam gitu kan, karena hobi kita jadi asik aja nulis kan gitu tentang tanaman tersebut gitu. Jadi nggak mesti juga bidang kita apa kemudian harus bidang itu, enggak juga. Kita bisa cari hal-hal lain ya, misalkan dari hobi kita ya kan, dari kesukaan kita, dari minat kita dan sebagainya. Itu juga kan sesuai dengan ini kita, kehidupan kita kan gitu. Kalau sesuai dengan kehidupan kita lebih enak gitu kan. Kalau yang repot itu kalau kita memaksakan sesuatu yang kita tidak pahami, nah itu emang repot gitu, masa dipaksa gitu, karena butuh effort yang cukup luar biasa. Tapi kalau yang kita bisa pahami, kita masih
enjoy ya di dalamnya, walaupun itu bukan bidang kita, keahlian kita lah ya, keahlian kita, tapi kan itu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Minat kita, hobi kita, kesukaan kita, itu kan bisa kita kemukakan tentang itu. Itu aja ya. Yang lain ya. Cukup ya. Satu lagi tadi yang pertanyaan Bu Husna sama Bu Neneng, saya nulis satu buku yang penulis kaum rebahan itu ya. Saya menulis dalam berbagai perspektif, ide dan gagasan. Itu bukunya sedang insya Allah akan rilis. Nanti di situ saya sajikan tentang kenapa saya menulis, gagasannya apa, itu saya bongkar, terus nanti artikelnya seperti apa ya ketika jadi ya. Itu buku yang sedang saya rilis, yang buku Realitas Kaum Rebahan. Terus yang menulis itu gampang itu yang ini mudah-mudahan saya berharap kalau menulis itu sampai nanti yang sangat perfeksionis itu ketika nanti baca buku itu saya berharap itu jadi mudah dilakukan ya, bukan lagi semacam kayak beban atau paksaan, tapi menjadi semacam kebutuhan. Karena itu kalau sudah baca buku itu akan mengalami keasyikan dan tenggelam dalam waktu biasanya ya. Nah, dua buku itu. Nah, buku yang dakwah itu nanti saya akan kasihkan kepada penanya terbaik. Itu buku geografi yang saya buat itu saya persembahkan kepada guru saya yang telah banyak saya sampai pada akhirnya meninggal. Nah, itu buku itu udah jadi ya. Nanti saya bagikan itu kepada penanya yang sudah itu ya, penanya terbaik ya. Ada 2 buku yang nanti saya akan bagikan insyaallah ya. Tadi siapa ya? Lah ya, sudah bertanya tadi ada ya insyaallah tadi ya ada Bu Neneng ya tadi sama Bu Husna itu. Iya Bu Neneng. Nah, Bu Neneng sama Bu Husna nanti saya akan kirimin alamatnya, nanti buku yang Legenda Sang Dakwah itu nanti saya kirim ya. Itu buku selanjutnya nanti akan rilis ya nanti. Tiga buku yang tadi ditampilkan ini ditulis oleh Pak Denny Darmawan yang akan segera rilis. Yang dakwah sudah rilis ya, Pak? Yang dua. Oh yang iya Pak. Sedang, insya Allah sebelum akhir tahun. Baik, karena keterbatasan waktu, mohon maaf kami harus mengakhiri sesi diskusi ini.